Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuki Pranata Asyanto SPD dari Instansi SD Negeri 1 Sindang, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Saya akan memaparkan terkait tugas topik 2.1.J tentang koneksi antar materi modul 2.1. Oke, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua peserta didik di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, relevan, dan bermakna bagi semua siswa. Kemudian, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan yang kedua mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, dan yang ketiga menyiapkan berbagai sumber belajar, dan yang keempat menentukan elemen yang akan digunakan, apakah diferensiasi konten, ataukah proses, ataukah produk, atau ketiga-tiganya. Dan yang kelima yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk semangat untuk belajar, dan yang keenam melakukan manajemen kelas yang efektif. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan belajar peserta didik, guru harus memahami aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar peserta didik, dan yang kedua minat peserta didik dalam belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar dari peserta didik. Yang pertama, kaitannya dengan aspek kesiapan belajar peserta didik, yaitu guru menekankan untuk melakukan penilaian pengetahuan awal dan menentukan pengetahuan apa yang sudah peserta didik sudah diketahui dan di mana mereka berada. Kemudian yang kedua yaitu tentang minat peserta didik. Minat adalah dorongan internal yang membuat peserta didik tertarik pada suatu topik atau aktivitas. Minat sangat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar peserta didik. Profil belajar merujuk pada cara siswa belajar yang paling efektif. Setiap siswa bergaya belajar, strategi belajar, dan preferensi belajar yang unik dan bervariasi. Selanjutnya, kebutuhan belajar peserta didik dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu mengamati perilaku peserta didik. Kemudian yang kedua, melakukan kolaborasi dan konfirmasi dengan rekan guru. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. Kemudian yang keempat, menganalisis rapor peserta didik di kelas sebelumnya. Kemudian yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Dan yang keenam, menggunakan berbagai asesmen dan diagnostik. Selanjutnya, strategi untuk pelaksanaan diferensiasi pembelajaran yaitu yang pertama yaitu menggunakan diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Yang pertama adalah penjelasan secara singkat terkait dengan diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang guru ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan peserta didik belajar, memahami, dan berlatih atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap peserta didik. Kemudian diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang peserta didik telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar peserta didik, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan sesuatu yang telah dipelajari oleh peserta didik. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Kaitannya sangat erat, karena penerapan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pada modul 1.1. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Kaitannya dengan modul 1.2,
Ya, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada peserta didik, refleksi, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Sehingga seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan peserta didik dengan menuntun mereka dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi pilihan strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada peserta didik. Hal ini sesuai dengan modul 1.3. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan peserta didik harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Hal tersebut erat kaitannya dengan modul 1.4. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.